sebelum saya menemani Bu Mili, saya itu kita itu prasupervisi terlebih dahulu. Ya. Terus Bu Mili, materi apa nanti yang ingin disampaikan? Ya. Pada pertemuan ini ya di kelas 7 itu ada tentang materi pencemaran lingkungan. Untuk subbab yang akan kita pelajari pada pertemuan supervisi ini adalah tentang pencemaran udara. Pencemaran lingkungan berarti subbabnya itu pencemaran udara ya Bu Mili ya. Terus tujuan pembelajarannya apa Bu Mili? Iya, pada pembelajaran kita diharapkan ya peserta didik itu mampu setelah mempelajari tentang materi pencemaran udara itu mereka mampu meregulasi dirinya, kemudian mampu menalar ya, menganalisa terhadap pencemaran udara itu mulai dari penyebabnya, dampaknya, sehingga tadi kembali ke dirinya ya, bagaimana untuk menjaga lingkungannya. Jadi bernalar kritis ya, kemudian sadar gitu bagaimana dia harus menjaga lingkungannya, seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran ini udah mencakup profil pelajar Pancasila ya Bu Mili ya. Udah, wah bagus sekali nih Bu Mili. Dalam pembelajaran ini Bu Mili menggunakan strategi pembelajaran apa? Ya, yang digunakan di sini ada discovery learning, kemudian metodenya itu adalah scientific, di mana mereka menggunakan metodenya dengan cara mulai dari menanya, mengamati, kemudian observasi, melihat sendiri ya, dengan berdasarkan sumber belajar yang sudah disediakan. Kemudian dari situ mereka menganalisa, kemudian menemukan ya, diharapkan mereka menyadari betapa pentingnya misalnya kita menjaga lingkungan untuk menghindari pencemaran yang tentunya itu berdampak dengan makhluk hidup atau khususnya kita juga manusia ya, karena pencemaran itu sendiri pun dihasilkan dari aktivitas kita manusia sendiri. Berarti sebenarnya memang Bu Mili ini sudah menggunakan model discovery learning, metode saintifik yang mana nantinya bisa menjawab tujuan pembelajaran yang tadi Bu Mili bilang. Berkolaborasi juga ya, diharapkan di dalamnya. Iya. Terus menurut Bu Mili nih, nanti dari pertemuan pembelajaran itu ukuran keberhasilannya apa? Ya, bisa kita lihat diambil ya dari mereka mengerjakan laporan. Nah, dari situ juga di sana ada penugasan dari kinerjanya, kemudian mereka keterampilan ketika melakukan kegiatan di dalamnya, seperti itu. Sampai regulasi, kembali lagi mereka itu benar-benar sadar bahwa pentingnya harus menjaga lingkungan atau bahkan bagaimana caranya menanggulangi atau meminimalisir dari dirinya sendiri ya terhadap pencemaran lingkungannya itu. Bagus Bu Mili, berarti saya melihat ada pembelajaran bermakna di dalamnya. Jadi selain bermanfaat ketika pembelajaran berlangsung di kehidupan sehari-harinya, mereka juga bisa memanfaatkan pembelajaran yang nanti diterapkan Bu Mili. Iya. Menurut Bu Mili nih, dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Mili untuk mempersiapkan sehingga tujuan pembelajaran tercapai itu berapa? Kalau maksimal ya pengennya dalam skala itu 10 ya, atau dikatakan boleh 90 deh, nanti kan pelaksanaannya di kelas. Iya. Gitu ya. Terus tadi 9, kalau bisa 10. Berarti supaya nanti bisa 10, menurut Bu Mili kekuatan apa nih yang nanti Bu Mili terapkan di pembelajaran yang hari ini untuk mencapai tujuan? Ya, lebih kepada, kalau di sini kan adalah pembelajaran yang mana di dalamnya itu memang dirancang supaya murid yang berperan aktif begitu. Jadi si guru itu adalah sebagai fasilitator, nanti si guru akan membantu mengarahkan supaya mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan pembelajaran yang diharapkan. Semaksimal mungkin membantu peserta didik atau
murid kita di dalam kelas ya, apa namanya, dalam kegiatannya, kemudian mengarahkan dan membimbing. Mengarahkan dan membimbing. Ya, berarti rencana Bu Mili memang sudah menggunakan model discovery learning, metode saintifik, yang mana nanti Bu Mili menggunakan terbimbing ya, pemberian scaffolding berarti. Terus alasan Bu Mili untuk memilih strategi itu kenapa? Ya, karena lebih kepada apa ya? Mereka memang harus benar-benar menemukan sendiri, maksudnya kira-kira misalnya kayak dampak seperti itu ya. Dampaknya asal muasal penyebab misalnya dari pencemaran tersebut ya. Mereka harus benar-benar melihat dulu, dalam artian kemudian bermaknanya, aduh kayak gimana ya, berarti deh gitu nanti ya, kayak gini, yang namanya contohnya pencemaran lingkungan nih, ya. Yang materi ini pencemaran lingkungan. Pada pencemaran lingkungan yang akan kita sampaikan ini kan diharapkan peserta didik itu lebih kepada mungkin melihat fakta yang memang ada di lingkungan, kasus yang ada di lingkungan, yang mana itu merupakan suatu hal yang memang benar-benar mereka harus care, seperti itu. Jadi dari kenapa memilih discovery itu, jadi kita sajikan memang kasus ya, nanti ada di dalam pembelajaran itu mereka melihat langsung, kemudian mencoba secara langsung seperti itu ya. Oh benar, misalnya nanti kita kasih pencemaran udara ya, apa yang terjadi terhadap makhluk hidupnya ketika ada sumber pencemar atau zat polutan ya. Mereka mengamati secara langsung dampaknya, kemudian tadi apa yang terjadi secara langsung gitu kepada makhluk hidup apabila zat polutan itu ada, ini adalah pencemaran udara misalnya ada di udara, seperti itu ya. Diharapkan mereka lebih kepada ini ya, diharapkan mereka menyadari dong ya, menyadari ya pada pembelajaran yang bermakna tadi. Iya sih. Saya juga udah melihat sepertinya strategi yang Bu Mili terapkan memang udah sesuai dengan modelnya ya Bu Mili, udah sesuai dengan metodenya. Terus ini Bu Mili, kan kalau supervisi itu pastinya saya kan menemani Bu Mili. Terus mungkin saya sih pasti melihat keseluruhan, tetapi Bu Mili itu kira-kira mau bagian area pengembangan yang hendak dicapai itu bagian mana? Bagian yang menurut Bu Mili yang disesuai di RPP di bagian mananya nih yang ingin dikembangkan, dieksplor dari Bu Mili? Pengen nih, tadi Bu Mili bilang 1 sampai 10, 9 sudah supaya 10. Nah, itu di bagian mana bisa? Bagian dari strategi kita ya di dalam bisa. Ini supaya ini ya yang harus dikembangkan lagi. Bisa. Lebih kepada mereka literasi digital sih ya. Literasi digitalnya, kemudian kemampuan untuk mereka mengeksplor wawasan, karena pada umumnya kan peserta didik kita kadang masih ada beberapa yang cuman berpacu pada satu referensi. Ketika dia baca pun itu cuman tok di situ. Kadang kita harus merangsang mereka itu untuk merangsang berpikir kritis. Berpikir kritis itu minimal kita lihat indikasinya dari mereka banyaknya pertanyaan yang mereka buat, seperti itu. Misalnya gini, ketika mereka nanti disajikan artikel yang saya harapkan itu mereka bisa benar-benar menganalisa apapun
pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya setelah membaca tersebut kayak gitu. Jadi pengembangan apa namanya yang maunya saya mau dikembangkan lagi, mereka tuh bisa muncul tingkat literasi, apalagi digital bisa ya, zaman sekarang itu eksplornya bebas ya, asalkan mereka punya inisiatif, kemudian mau apa namanya apalah ini kemampuan berpikir kritisnya, itu rasa ingin tahunya yang tinggi. Dari yang tadi saya contohkan, dari membaca artikel saja, kalau mereka bisa atau mampu berpikir kritis, itu pasti banyak sekali pertanyaan. Akhirnya mereka gali lagi lebih jauh, dan itu bakalan menambah wawasan selain dari konsep yang mereka sudah ketahui, ya konsep dasarnya maksudnya. Iya. Wah, mulia. Bagus banget ini tujuannya. Ini apa namanya tadi, tujuannya itu kan Bu Mili sebenarnya lebih ke bagian strateginya, yang mana anak itu ditekankan supaya literasi digital, apalagi kita mengingat ini pelajar Indonesia kan masih rankingnya di bawah ya, di bawah 72 kalau tidak salah, 72. Nah, ini suatu terobosan juga nih buat pendidikan sebenarnya, karena Bu Mili itu secara nggak langsung membantu pendidikan untuk membiasakan anak literasi digital, supaya anak itu membaca, dan kalau dia membacanya itu nanti ada rasa penasaran, rasa ingin tahu yang tadi Bu Mili bilang, sehingga rasa ingin tahu itu mereka terus mencari dan semakin seterusnya bisa literasi terus ya Bu Mili ya. Dan tidak hanya literasi digital dong ya kayaknya ya. Iya. Bisa didapat dari mana saja, cuman sekarang kan lebih mudahnya memang kita tinggal searching di Google, kemudian dapat bahkan jurnal pun banyak sekali ya gitu. Iya. Ya udah, berarti yang sudah Bu Mili persiapkan apa saja Bu Mili? Ya. Yang buat nanti yang kita kelas di kelas ya mulai dari menyusun RPP ya, tuh, kemudian menyiapkan peserta didik, apa saja mungkin yang mereka harus persiapkan, kemudian tugas mereka. Nah itu pun sudah dinilai ya dari apa namanya mereka bekerja sama, kemudian tanggung jawabnya ketika si ibu meminta oh ini bahan-bahan yang memang bisa mereka cari sendiri seperti itu. Kalau alat dan bahan kan sudah ada di sekolah. Dari situ juga kita mau tujuannya sih melatih mereka memang bertanggung jawab, dan suatu kelas tersebut memang bisa seperti itu, bertanggung jawab menjalankan apa yang sudah diminta. Ya, insya Allah bisa dah. Semangat ya. Oke. Jadi ini kita lanjut ke kelas ya Bu Mili. Oke. Kita actionnya. Iya, kita action. Ayo. Oke.